Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia dengan NIM 2312101123 dan saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prinsip Pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang melatar belakangi prinsip-prinsip Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum seperti relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas jadi harus diterapkan agar kurikulum tetap sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kurikulum dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten serta berakhlak mulia. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama ialah hakikat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum pendidikan dalam Islam secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum yang berarti bahan pengajaran. Selanjutnya, kata kurikulum ini telah menjadi istilah yang digunakan dalam menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa digunakan dengan kata manhaj. Manhaj itu yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan arti manhaj kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam kamus Al-Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan oleh acuan dalam lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Baik, pembahasan selanjutnya ialah prinsip umum pengembangan kurikulum. Di sini pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama itu prinsip relevansi. Prinsip relevansi dalam membuat kurikulum hendaknya itu memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat, sekitar, dan anak didik agar nantinya berguna bagi siswa untuk bersaing dalam dunia kerja yang akan datang. Dan tak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi agar selaras dalam usaha membangun negara. Relevansi juga mempunyai tujuan dan manfaat. Prinsip relevansi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan konteksnya. Manfaat utama dari prinsip ini itu yaitu meningkatkan efektivitas keputusan seperti informasi yang relevan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Selanjutnya, menghindari informasi yang tidak berguna. Prinsip ini itu membantu menyaring informasi yang tidak berhubungan sehingga tidak menyebabkan kebingungan. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi dalam komunikasi seperti informasi yang relevan, memastikan komunikasi berjalan dengan lancar dan tidak membuang waktu. Nah, yang terakhir itu mendukung perencanaan yang lebih baik. Dengan informasi ini tuh yang relevan, perencanaan dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai kebutuhan. Prinsip relevansi juga mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini itu membantu dalam memilih informasi yang paling sesuai untuk kebutuhan tertentu. Nah, selanjutnya meningkatkan pemahaman. Seperti dengan informasi yang relevan, seseorang lebih mudah memahami suatu situasi atau permasalahan. Nah, selanjutnya memudahkan penyampaian informasi. Prinsip ini itu memastikan bahwa komunikasi berjalan lebih efektif karena hanya informasi penting yang disampaikan. Nah, yang terakhir mendukung evaluasi kinerja seperti di dunia bisnis dan di dunia pendidikan. Prinsip ini itu digunakan untuk menilai efektivitas sesuatu strategi atau kebijakan. Prinsip relevansi juga mempunyai macam-macam prinsip relevansi.
Yang pertama itu relevansi kontekstual. Yang dimaksudkan relevansi kontekstual itu informasi harus sesuai dengan konteks atau situasi yang sedang dibahas. Nah, yang kedua itu relevansi fungsional. Yang dimaksudkan relevansi fungsional itu informasi harus bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga itu relevansi temporal. Yang dimaksudkan relevansi temporal ialah informasi harus diperbarui secara berkala agar tetap akurat dan berguna. Nah, yang terakhir itu relevansi subjektif. Yang dimaksudkan relevansi subjektif itu informasi yang dianggap relevan berdasarkan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Prinsip relevansi juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama berkaitan langsung dengan topik pembahasan, selanjutnya memiliki manfaat bagi pengambilan keputusan, selanjutnya tersedia dalam waktu yang tepat, yang keempat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, nah yang terakhir itu tidak mengandung informasi yang berlebihan atau diperlukan. Nah, contoh relevansi yang pertama itu dalam dunia pendidikan. Contohnya seorang guru memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Nah, yang kedua itu dalam dunia bisnis. Seorang manajer menggunakan data keuangan terbaru untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, yang ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seseorang memilih berita dari sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai suatu peristiwa. Baik, pembahasan selanjutnya adalah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas adalah perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara suatu tingkat kelas dan kelas lainnya, antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaannya. Nah, tujuan dan manfaat prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas memiliki tujuan utama untuk memastikan adanya kesinambungan dalam suatu proses atau sistem, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknik, maupun sosial. Nah, beberapa manfaat prinsip kontinuitas yaitu yang pertama itu menjaga stabilitas sistem agar tetap berjalan dengan baik tanpa gangguan yang signifikan. Nah, selanjutnya memudahkan prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas mempunyai yang pertama itu menjaga stabilitas sistem agar tetap berjalan dengan baik tanpa gangguan yang signifikan. Nah, yang kedua memudahkan perencanaan dan pengembangan jangka panjang. Nah, yang ketiga mengurangi risiko dan ketidakpastian terhadap perubahan drastis. Nah, yang keempat itu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, yang terakhir memastikan keberlanjutan dalam bisnis, pendidikan maupun proses ilmiah, yaitu yang pertama itu sebagai dasar dalam perhitungan dan analisis seperti dalam perhitungan aliran fluida. Nah, yang kedua menjadi pedoman dalam manajemen dan bisnis untuk menjaga kesinambungan operasional. Nah, yang ketiga sebagai landasan dalam pendidikan agar proses pembelajaran tetap berkesinambungan. Nah, yang terakhir itu sebagai panduan dalam ilmu sosial untuk memahami berkesinambungan budaya dan tradisi. Nah, prinsip relevansi juga mempunyai macam-macam. Yang pertama itu dalam ilmu fisika. Nah, yang dimaksudkan dalam ilmu fisika itu digunakan dalam analisis seperti aliran fluida berdasarkan hukum kekekalan massa. Nah, yang kedua itu dalam manajemen dan ekonomi. Diterapkan dalam manajemen risiko dan strategis bisnis. Nah, yang ketiga itu dalam pendidikan, seperti memastikan kesinambungan kurikulum agar tetap relevan. Nah, yang terakhir itu dalam ilmu sosial. Dan ilmu sosial itu berhubungan dengan kesinambungan nilai budaya dan kebiasaan masyarakat. Nah, ciri-ciri prinsip kontinuitas itu ada beberapa. Yang pertama itu kesinambungan proses tanpa jelas yang signifikan, kedua efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, ketiga adaptabilitas terhadap perubahan tanpa gangguan besar. Nah, yang keempat itu minim resiko gangguan dari faktor eksternal. Nah, yang terakhir itu memiliki dasar hukum atau prinsip ilmiah yang kuat. Contoh
Yang pertama itu dalam ilmu fisika, prinsip kontinuitas diterapkan dalam perhitungan kecepatan air dalam pipa. Nah, yang kedua itu dalam bisnis, perusahaan menerapkan strategi kesinambungan operasional dalam menghadapi krisis ekonomi. Nah, yang ketiga itu dalam pendidikan, pembelajaran daring diterapkan untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Nah, contohnya itu saat COVID ataupun sekarang. Baik, pembahasan selanjutnya yang ketiga ialah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas, dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Nah, prinsip fleksibilitas juga mempunyai tujuan. Nah, prinsip fleksibilitas itu bertujuan untuk memberikan keluasan dalam menghadapi perubahan dari tantangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, manajemen, pendidikan, dan sosial. Nah, prinsip fleksibilitas juga mempunyai manfaat. Manfaat fleksibilitas yaitu yang pertama itu memudahkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Prinsip fleksibilitas mempunyai fungsi. Yang pertama itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang responsif, perubahan. Nah, yang kedua itu sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga itu memfasilitasi inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis dan teknologi. Nah, yang keempat itu membantu sistem pendidikan dalam menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan zaman. Nah, seringkali seiring berkembangannya zaman itu kita juga harus mempunyai metode pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang itu semuanya berbasis teknologi. Nah, yang kelima itu menjadi strategi dalam membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan dinamis. Seringkali seiring berkembangannya zaman itu kita juga harus mempunyai metode pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang itu semuanya berbasis teknologi. Nah, yang kelima itu menjadi strategi dalam membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan dinamis. Dalam membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan dinamis. Nah, prinsip fleksibilitas juga mempunyai macam-macam. Nah, yang pertama itu fleksibilitas dalam bisnis seperti yang memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar. Nah, ini kembali ke poin perkembangan zaman. Jadi, manajemen dan bisnis itu harus memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada di pasar. Nah, yang kedua itu fleksibilitas dalam pendidikan, seperti yang memastikan sistem pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga itu fleksibilitas dalam ilmu sosial, seperti yang mencerminkan kemampuan individu dan kelompok dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Nah, yang keempat itu fleksibilitas dalam teknologi, seperti yang memungkinkan pengembangan perangkat dan sistem yang dapat beradaptasi dengan pengguna. Nah, prinsip fleksibilitas juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dinamis. Yang kedua memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Yang ketiga itu tidak kaku dalam aturan atau sistem yang diterapkan. Nah, yang keempat itu mampu mengurangi resiko stagnasi atau kegagalan akibat ketidaksiapan menghadapi perubahan. Nah, yang terakhir efektif dalam pengelolaan sumber daya dan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan. Nah, prinsip fleksibilitas juga mempunyai contoh-contohnya. Yang pertama itu dalam bisnis. Contohnya, perusahaan yang dapat menyesuaikan strategi pemasarannya dengan tren pasar akan lebih kompetitif dan mungkin lebih menguntungkan karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, yang kedua itu dalam pendidikan. Penerapan sistem blended learning memungkinkan siswa belajar secara online dan offline sesuai kebutuhan fleksibilitas teknologi. Nah,
Yang keempat itu dalam sosial dan budaya. Seperti masyarakat yang terbuka terhadap perubahan budaya cenderung lebih harmonis dan kehidupan berkomunitas. Terakhir itu yang kelima, yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas, walaupun kurikulum tersebut harus sederhana dan murah, keberhasilan tetap harus diperhatikan. Prinsip efektivitas, walaupun kurikulum tersebut harus sederhana dan murah, keberhasilan tetap harus diperhatikan. Dan pengembangan kurikulum tidak terlepas merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan yang merupakan penjabaran kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Pada dasarnya kurikulum berisikan 4 aspek utama, yaitu tujuan-tujuan pendidikan dan kompetensi, isi pendidikan dan pengalaman belajar serta penilaian. Nah, prinsip efektivitas itu mempunyai tujuan dan manfaat. Prinsip efektivitas bertujuan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau tindakan mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Manfaat dari prinsip ini itu ialah yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua mengurangi pemborongan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, yang ketiga itu mencapai target atau tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang maksimal. Nah, yang keempat, yang terakhir itu meningkatkan kualitas dan kinerja individu maupun organisasi. Nah, selanjutnya ya prinsip efektivitas dan efisien itu mempunyai fungsi. Prinsip efektivitas dan mempunyai fungsi. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi kerja. Jadi di dunia bisnis itu harus mempunyai perencanaan dan mempunyai strategi untuk mencapai hasil yang memuaskan. Nah, yang kedua itu sebagai alat evaluasi terhadap pencapaian hasil suatu kegiatan. Nah, yang ketiga itu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Nah, yang terakhir itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Nah, prinsip efisien dan praktis itu mempunyai macam-macam. Beberapa macam-macam yaitu seperti prinsip tujuan yang jelas. Contohnya, setiap aktivitas harus memiliki tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Jadi kita itu harus mempunyai tujuan yang spesifik yang memang benar-benar itu tujuan kita. Nah, yang kedua itu prinsip perencanaan yang matang. Contohnya, perencanaan yang baik akan membantu pencapaian tujuan secara lebih efektif. Nah, yang ketiga itu prinsip pengelolaan sumber daya. Contohnya, penggunaan sumber daya harus mempunyai dan daya harus efisien agar hasil yang dicapai optimal. Nah, yang terakhir itu prinsip evaluasi dan perbaikan. Evaluasi rutin membantu memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas. Nah, prinsip efektivitas itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu hasil sesuai dengan tujuan yang lebih ditetapkan. Yang kedua itu meminimalkan pemborosan sumber daya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang terakhir itu adanya umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, contoh dari prinsip efektivitas itu, yang pertama itu dalam dunia kerja. Contohnya, seorang manajer yang menggunakan strategi delegasi tugas yang tepat sehingga meningkatkan produktivitas timnya. Nah, yang kedua itu dalam pendidikan. Nah, seperti metode pembelajaran berbasis teknologi yang mempermudah pemahaman siswa dan meningkatkan hasil belajar. Nah, yang ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan aplikasi manajemen waktu untuk mengatur jadwal kerja dan aktivitas harian secara lebih efektif, seperti alarm untuk kita bangun dan untuk mengatur waktu supaya kita itu on time dan tidak terlambat. Nah, selanjutnya materi yang terakhir. Di yang pertama itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sedangkan prinsip terakhir ini yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Prinsip ini itu menekankan bahwa kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
serta kebutuhan peserta didik. Nah, tujuannya ini tuh pendidikan harus mencerminkan perkembangan intelektual, emosional, dan keterampilan peserta didik agar dapat berkontribusi dalam masyarakat. Nah, prinsip ini tuh menekankan bahwa kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan peserta didik. Nah, tujuannya ini tuh pendidikan harus mencerminkan perkembangan intelektual, emosional, dan keterampilan peserta didik agar dapat berkontribusi dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Isi kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan minat peserta didik. Nah, materi ini tuh yang dipilih harus mempertimbangkan kebermanfaatan, keberlanjutan, dan keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Nah, yang ketiga itu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Proses pembelajaran harus dirancang agar sesuai dengan gaya belajar peserta didik menggunakan pendekatan yang variatif seperti diskusi di kelas, eksperimen, dan problem based learning untuk meningkatkan pemahaman. Nah, yang keempat ini tuh prinsip berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran. Pemilihan media dan alat pembelajaran harus mempertimbangkan efektivitas dalam mendukung penyampaian materi, ketersediaan, serta kesesuaian dengan teknologi yang berkembang. Nah, yang kelima itu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian itu seperti penilaian dalam kurikulum harus mencerminkan pencapaian kompetensi peserta didik secara holistik. Evaluasi dalam dilakukan melalui berbagai metode seperti tes, proyek, observasi, dan portofolio. Nah, kesimpulan daripada pembahasan yang sudah saya jelaskan ini tuh PPTN itu membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk memastikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, kurikulum harus berkesinambungan, mampu berpendapat dengan perubahan, efisien dalam menggunakan sumber daya, serta efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, aspek khusus seperti pemilihan metode pembelajaran, media, dan evaluasi juga harus diperhatikan agar kurikulum dan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan intelektual, emosional, dan keterampilan peserta didik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.